Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berkah karunia-Nya yang berupa iman, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran melalui media YouTube ini. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman. Baik, sebelumnya setelah kita pelajari materi pendidikan Al-Quran tentang berbakti kepada orang tua. Baik, ayat yang membicarakan tentang berbakti kepada orang tua terdapat pada surah Al-Isra ayat 23-24 dan surah Luqman ayat yang ke-14 dan 15. Selanjutnya pada materi kali ini adalah tentang ikhlas beramal ibadah. Baik, siswa-siswi semua yang berada di rumah, ada kaitannya pembelajaran yang kedua ini dengan pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama kita membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tentu itu adalah hal yang wajib yang kita laksanakan, yang kita lakukan sebagai orang beriman, orang Islam. Tentu kita mempunyai sebuah kewajiban, diantaranya adalah berbakti kepada orang tua. Tentu kalian sudah mengetahui sebelumnya bagaimana kita berbakti kepada orang tua, misalkan dengan kita memuliakan kedua orang tua, tidak mengatakan ufin atau atau lain sebagainya apabila diminta oleh orang tua. Misalkan beliau meminta untuk mengambilkan sesuatu, kita tidak mengatakan atau dan lain sebagainya, sehingga kalimat tersebut itu membuat perasaan orang tua menjadi tidak nyaman. Apalagi kita mengangkat suara kita lebih tinggi daripada orang tua, itu juga termasuk uququl walidain atau termasuk orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, itu adalah hal yang kita hindari. Tentu ada kaitannya dengan pembelajaran kita yang kedua adalah ikhlas beramal ibadah. Berbakti kepada orang tua termasuk adalah amal ibadah. Setiap kita berbakti kepada orang tua, maka di situ dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Maka apabila kita berbakti kepada orang tua, maka kita telah menjalankan sebuah ibadah, menjalankan sebuah kewajiban. Setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifatnya sebuah ibadah, sebuah kewajiban yang wajib kita laksanakan, yang apabila kita tidak laksanakan itu akan mendapat dosa, dan apabila kita kerjakan tentunya mendapat pahala. Nah, tentu hal
al-ibadah harus kita dasari dengan perbuatan ikhlas. Bagaimana ikhlas beramal ibadah? Di sini kita akan sama-sama mengkaji, mempelajari tentang ikhlas beramal ibadah. Tentu kita yang pertama adalah menganalisis dalil apa yang menjadi dasar ikhlas beramal ibadah. Di sini terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8 itu tentang ikhlas beramal. Nanti kegiatan siswa-siswi di rumah nanti tentu tidak terlepas dari kompetensi dasar kita dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran. Di antaranya adalah menulis, memahami, mendemonstrasikan. Tentu karena situasi pandemi seperti ini, maka cukup tugas dikumpulkan melalui link yang sudah disediakan. Dan tentu bagaimana nanti mengimplementasikan, mengamalkan Quran surah Al-Bayyinah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan pertama pada pertemuan kali ini adalah mari siswa-siswi sekalian untuk membuka Al-Quran. Silahkan disiapkan Al-Quran terlebih dahulu dan mari bersama-sama membaca surah At-Tin serta artinya. Silahkan kalian membaca terlebih dahulu surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Yang belum berwudu silahkan berwudu terlebih dahulu. Dan silahkan untuk mempersiapkan Al-Qur'annya sebelum kita masuk kepada materi inti pada pembelajaran kedua kali ini. Nah, setelah kalian membaca surah At-Tin ayat 1 sampai 8 serta mentadabburkan atau merenungkan arti dari surah At-Tin ayat 1 sampai 8, selanjutnya mari kita perhatikan terlebih dahulu tentang surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8 ini. Surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8 itu terdiri atas 8 ayat. Jadi ada 8 ayat, itu termasuk golongan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Diturunkan sesudah surah At-Tolak. Surah ini dinamai surah Al-Bayyinah, artinya bukti yang nyata. Diambil dari perkataan Al-Bayyinah. Jadi kata Al-Bayyinah itu bermakna atau berarti adalah bukti yang nyata. Al-Bayyinah itu terdapat pada ayat pertama dari surah Al-Bayyinah. Bayyinah adalah juga nama lain dari Al-Quran Al-Karim. Di Al-Quran Al-Karim nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Bayyinah. Apa tadi? Al-Bayyinah itu bukti yang nyata, yang berarti juga apa? Penjelas atau bukti ya, atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.
pokok isinya ya, jadi dalam surah Al-Bayyinah ini adalah pernyataan dari ahli kitab dan orang-orang musyrik bahwa mereka akan tetap dalam agamanya masing-masing sampai datang nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah. Ada yang beriman dan ada yang tidak. Padahal Nabi yang datang itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang mereka kenal pada kitab-kitab mereka dan membawa ajaran yang benar, yaitu ikhlas dalam beribadah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang materi isi ya daripada surah Al-Bayyinah itu. Nah, di situ kita tidak terlalu mendalami dalam pendidikan Al-Quran. Tentu yang kita dalami adalah tentang materi tadi adalah ikhlas beramal ibadah. Tentu kaitannya adalah dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Nah, mari bersama-sama kalian baca surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Silahkan siapkan Al-Quran terlebih dahulu dan buka Al-Quran surah Al-Bayyinah surah yang ke-98. Silahkan kalian buka, kalian baca surah Al-Bayyinah dengan tentunya hukum tajwid ya. Jadi tidak asal baca, dengan berhati-hati. Walaupun terbata-bata, tetap kita diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata, sedangkan dia terus berusaha untuk mempelajari Al-Quran tersebut, artinya dia tidak meninggalkan sebuah kewajiban mempelajari hukum tajwid. Dia terus belajar walaupun dalam keadaan dia membaca Al-Quran terbata-bata, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Maka dari itu, mari kita jangan malas untuk membaca Al-Quran walaupun kita bersusah payah dalam membacanya atau dalam terbata-bata. Baik, setelah kalian membaca surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8, selanjutnya di sini terdapat arti kosakata dalam surah Al-Bayyinah. Mari perhatikan teks tersebut. Kalimat lam berarti tidak, yakuni akan menjadi, alladzina orang-orang yang, kafaru mereka kafir atau ingkar, min ahli dari golongan ahli, al-kitabi artinya kitab, wal musyrikina dan orang-orang yang musyrik, mufakina artinya meninggalkan atau kekafirannya, hatta sehingga ta'tiyahum datang kepada mereka al-bayyinatu bukti yang nyata, rasulun yaitu seorang rasul, minallahi dari Allah, yatlu dia membacakan, suhufan lembaran-lembaran atau suhuf, dinu agama, al-qayyimatu yang lurus, innal ladzina artinya sungguh orang-orang yang, fi nari dalam neraka jahannam khalidina
sebagai orang-orang yang kekal. Fiha, di dalamnya, ulaikahum, mereka itu, mereka lah, syarru, seburuk-buruk, al-bariyatu, makhluk, amanu, mereka beriman, wa'amilu, dan mereka mengerjakan as-salihati, kebaikan-kebaikan. Ulaikahum, mereka itu, mereka lah, khairu, sebaik-baik. Selanjutnya, mutahharatan, yang suci, yaitu Al-Quran. Fiha, di dalamnya, kutubun, hukum-hukum tertulis atau kitab, qayyimatun, yang lurus, wama, dan tidak tafarraqa, terpecah-pecah, allazina, orang-orang yang utu, mereka diberi al-kitabi, kitab, illa, kecuali, min ba'di, dari sesudah, ja'atuhum, datang kepada mereka, wama, dan tidak, liya'budullah, supaya mereka menyembah Allah, tidak hanya kepadanya seluruh agama atau ketaatan. Jazaohum, balasan mereka, inda, di sisi, rabbihim, Tuhan pencipta mereka, jannatu, surga, adan, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, kholidina, sebagai orang-orang yang kekal, abadan, selamanya. Radhiyallahu, Allah ridha, anhum, terhadap mereka, umiru, mereka diperintah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan, rabbahu, Tuhan penciptanya. Selanjutnya, kalimat hunafa'a, dengan lurus, wa yuqimu, dan mereka mendirikan, as-salata, salat, wa yu'tu, dan mereka memberikan, az-zakata, zakat, wa dzalika, dan itulah, waradu, dan mereka ridha, anhum, terhadapnya, dzalika, artinya demikian itu, liman, bagi orang yang khasyah, takut atau siksa. Mari kita perhatikan arti dari surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Silahkan kalian di rumah untuk membaca, baik itu secara lisan ataupun di dalam hati, arti dari surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Arti surah pertama, ayat pertama, yaitu orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Rasul Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, itu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya
dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Itu tadi adalah arti daripada surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Selanjutnya mari kita mengidentifikasi hukum bacaan nun sukun dan mim sukun yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Perhatikan di sini lafaz lam yakuni. Lam yakuni. Hukum bacaannya di sini terdapat ilhar syafawi. Ilhar itu nampak, syafawi itu di bibir. Syafawi. Mari sebab kenapa jadi dinamakan ilhar syafawi? Sebab apa? Mim itu adalah huruf yang keluarnya lewat bibir, ya. Ini terasa mim itu di bibir, ya. Mim, ya. Mim mati bertemu huruf, ya. Itu namanya izhar syafawi. Izhar jelas. Jadi yang dibaca jelas adalah huruf ya. Lam yakun. Jadi ya-nya dibaca jelas. Lafaz min ahli. Nah, di sini terdapat izhar halqi. Kenapa dinamakan izhar halqi? Sebab dia apa? Nun sukun, nun yang bertanda sukun seperti ini, ya. Ini tanda sukun bertemu huruf hamzah. Hamzah maka dibaca jelas. Mufakkina. Selanjutnya mufakkina. Di sini terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki. Jadi ikhfa ini ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki adalah nun mati. Kalau ikhfa syafawi, nah di sini mim mati. Hukum mim mati. Nah di sini nun mati, berarti ikhfa hakiki. Nun mati bertemu huruf fa, maka dibaca sama-sama antara nun dan fa. Tidak dibaca munfak, tapi ada apa namanya di situ terdengar nun dan fa itu secara samar-samar, tidak jelas. Kalau jelaskan seperti ini munfakina, tapi kalau samar munfakina. Kalian bisa ikutin di rumah. Munfakina. Antara nun dan fa. Munfakina dibaca samar-samar.
Selanjutnya adalah lafaz rasulun minallah, rasulun minallah, rasulun minallah. Idgham biguna. Sebab tanwin bertemu, maka dibaca dengung. Idgham biguna dengan menggabungkan huruf tanda tanwin dengan mim. Rasulun ya. Tanwin terdapat pada huruf lam, maka lamnya bergabung dengan mim. Rasulun tidak dibaca rasulun, tapi rasulun, dia bergabung ke huruf setelahnya yaitu mim. Nah, jadi tanwin bertemu, huruf mim dibaca masuk ke huruf berikutnya dan berdengung. Lama dengung atau lama kita mendengungkan huruf tersebut itu kira-kira 2 haraf atau 2 ketukan, 1 alif. Bagaimana? Rasulun minallah, rasulun minallah. Seperti itu. Selanjutnya adalah suhufan mutahharah. Idgham bigunnah. Sama seperti sebelumnya. Di sini tanwin bertemu huruf mim, dibaca masuk ke huruf berikutnya dan berdengung. Selanjutnya lafaz hum syarrul bariyah. Hum syarrul bariyah. Di sini izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah hukum mim mati. Jadi mim mati bertemu dengan huruf shin, ini termasuk izhar syafawi. Mim mati bertemu huruf shin, maka dibaca jelas hum syarrul bariyah. Hum syarrul bariyah. Hum, ini mim dibaca jelas, shinnya pun begitu ya, dibaca jelas hum syarrul. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya kita akan mempelajari kandungan surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Baik, yang kita pelajari tadi yang pertama adalah mengetahui surah Al-Bayyinah tadi, itu diturunkan di Mekah, terdiri dari 8 ayat, dan surah Al-Bayyinah itu adalah urutan yang ke-98. Yang terkandung di dalamnya adalah tentu kaitannya adalah tentang ikhlas beramal ibadah. Nanti akan kita kaji lagi tentang kandungan surah Al-Bayyinah pada video berikutnya. Dan tadi juga kita mempelajari tentang kosakata yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah. Kalian bisa lafalkan kosakata tersebut untuk memudahkan mengetahui daripada arti pada surah Al-Bayyinah tersebut. Yang jadi poin kita tentu adalah pertama-tama kita mempelajari hukum tajwidnya dulu, ya, untuk masalah mengartikan. Nah, itu langkah selanjutnya setelah kita memahami dulu hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah tadi. Mungkin sampai di sini video yang saya buat, semoga ada manfaat dan terus kalian belajar di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Semoga video ini ada manfaat. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.